Jika lo udah mulai merasa susah buat konsen, atau udah mulai sering lupa naruh kunci, lupa nama orang, terus juga lo nggak bisa tenang kalau ada waktu luang yang nggak lo isi dengan cek notifikasi. Dan akhirnya, lo kayak autopilot kalau ada waktu kosong, lo abisin ke scrolling, kerja, ngopi, tapi otak berasa kabut. Bahkan bisa sampai begadang mikirin kerjaan, padahal badan udah teriak capek. Apalagi kalau lo udah merasa performa otak lo berkurang, entah dalam belajar, ngambil keputusan, atau ngatur emosi, maka lo mungkin kena yang namanya serangan kortisol, atau bahasa medisnya, chronic stress. Yang mana fenomena ini sangat berpengaruh di kehidupan seseorang, tapi banyak yang nggak sadar. Ya gimana nggak merusak? Serangan kortisol ini itu ngancurin hipokampus lo, yang mana hipokampus ini itu besar pengaruhnya ke memori sama logika. Dan yang paling parah menurut profesor, itu nyicil Alzheimer lo dari umur 25. Dan semakin lo membiarkan tentara kortisol ini, semakin dia melekat dan menghancurkan DNA lo sendiri. Kalau lo udah mulai merasa dampak yang gue sebutin di awal tadi, susah fokus, pelupa, bahu naik tiap sore, maka video ini khusus buat lo. Karena di video ini, kita akan bedah protokol buat bunuh tentara kortisol itu, buat ngebalikin otak tajam lo, dan cabut kabut mental lo permanen. Jadi, selamat datang di Bedah Logika Langit. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi semua orang bilang, hajar terus, capek itu di pikiran. Tapi sains bilang, salah. Capek itu di darah lo, namanya kortisol, hormon stres. Tiap lo maksa kerja pas badan minta berhenti, kortisol lo naik. Dia bikin jantung lo deg-degan, bikin gula darah lo naik, bikin lo siaga. Bagus. Iya, buat lari dari harimau. Tapi lo bukan dikejar harimau. Lo dikejar deadline, cicilan, omongan tetangga. Kalau kortisol tinggi tiap hari, tiap malam, tiap minggu, tubuh lo ngira lo lagi perang terus-terusan. Akhirnya apa? Dia nyerah. Sistem imun lo jebol, otot lo hancur, lemak numpuk di perut, tulang lo keropos. Namanya chronic stress. Penelitian Harvard buktiin, stres kronis ngerusak DNA lo, bikin lo tua 10 tahun lebih cepat di tingkat sel. Jadi ini bukan soal mental lemah, ini soal lo nyuruh badan lo perang, tapi nggak lo kasih makan dan istirahat. Perjuangan tanpa jeda itu bukan heroik, itu bunuh diri. Orang kuat bukan yang nggak pernah tumbang, tapi yang tahu kapan harus mundur buat nyerang lagi besok. Karena kortisol itu tentara, dia nurut. Dia nggak tahu lo lagi ngerjain skripsi atau lagi dikepung musuh. Dia cuma tahu ada sinyal bahaya dari otak. Jadi dia kerja. Dia matiin fungsi pencernaan biar energi fokus ke otot. Dia naikin gula biar lo punya bahan bakar buat lari. Dia tahan rasa sakit biar lo nggak tumbang di medan perang. Tapi perang lo itu tiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Lo bangun cek HP, kortisol naik. Lo macet di jalan, kortisol naik. Lo dimarahin bos, kortisol naik. Lo scroll berita buruk, kortisol naik. Lo tidur tapi mikirin utang, kortisol tetap nyala. Tubuh lu nggak pernah dapat sinyal aman. Dia nggak pernah turun dari mode tempur. Lama-lama apa yang terjadi? Pertama, sistem imun lu capek. Sel darah putih yang tugasnya makan virus sama bakteri jadi males. Makanya lu kerja rodi setahun, giliran libur sehari langsung demam. Itu bukan kebetulan. Itu tentara lu lagi cuti karena udah diperas setahun nonstop. Kedua, otot lu. Kortisol itu hormon katabolik, dia ngancurin. Dia ambil protein dari otot lu, dari paha, dari lengan. Dia ubah jadi gula biar otak lu tetap melek. Jadi lu nge-gym capek-capek tapi badan lu malah mengecil. Karena di malam hari, kortisol lo ngerusak yang udah lo bangun siang hari. Ketiga, lemak di perut. Kenapa di perut? Karena di perut banyak reseptor kortisol. Jadi tiap ada gula berlebih akibat stres, tubuh lo nyimpennya di situ sebagai cadangan perang. Badan lo mikir, ini orang kayaknya hidup di zaman bahaya, harus siapin logistik di perut. Keempat, tulang. Kortisol tinggi ngurangin penyerapan kalsium. Dia juga nurunin hormon pembentuk tulang. 10 tahun lo stres, tiba-tiba umur 30 lo osteoporosis, jatuh dikit patah, padahal lo ngerasa masih muda. Kelima, otak. Ini yang paling mahal.
Kortisol kronis itu ngecilin hipokampus, bagian otak buat memori sama belajar. MRI orang yang depresi berat nunjukin hipokampus mereka menyusut sampai 20%. Lo jadi pelupa, lo jadi gampang panik, lo jadi susah ngambil keputusan. Bukan karena lo bego, tapi karena markas komando di kepala lo digerogotin sama tentara lo sendiri. Keenam, DNA. Ini yang Harvard temuin. Di ujung DNA lo ada telomer, kayak plastik ujung tali sepatu. Tiap sel belah diri, telomer kepotong dikit. Itu penuaan normal. Tapi stres kronis ngeluarin enzim yang motong telomer lebih cepat. Hasilnya, umur biologis lo loncat. Lo umur 25, tapi sel lo umur 35. Artinya, resiko jantung, stroke, kanker, semua naik 1 dekade lebih awal. Lo bayar cicilan sukses lo pakai umur. Ketujuh, tidur. Kortisol sama melatonin itu musuhan. Kortisol tinggi pas malam bikin melatonin nggak keluar. Lo jadi nggak ngantuk atau tidur tapi nggak dalam. Padahal pas deep sleep, otak lo nyuci diri. Ada sistem glimfatik yang nyedot racun beta amiloid, racun penyebab Alzheimer. Lo begadang, racun itu ngendap. 20 tahun lagi, lo tanya, kok gue pikun padahal masih 50? Jawabannya, lo udah nyicil dari sekarang. Mau lo jadi statistik? Gua mau lo jadi bukti hidup kalau perang bisa dimenangin tanpa mati konyol. Dan gua nggak bilang ini gampang. Bunuh kebiasaan itu sakit. Tapi jadi pikun umur 40 lebih sakit. Tapi kalau lo masih susah tidur jam 10 malam, masih kalah sama notifikasi, masih ngerasa harus produktif 24 jam, gua udah bedah protokol lanjutannya di video Heroin Digital. Cara cabut candu dopamin di channel Logika Langit. Subscribe dulu biar lo nggak ketinggalan bedah sains. Punya cara lain buat bunuh kortisol? Tulis di komen. Gua baca semua. Karena kita di sini satu pasukan, bukan satu orang doang. Cukup berhenti romantisasi begadang. Kalau video ini nyelamatin otak lo, share ke temen lo yang otaknya lagi dimakan tentara. Minggu depan kita bedah sains lainnya. Serius, otak lo bukan tempat main tentara. Otak lo itu emas. Jaga baik-baik. Gua pamit. Jangan lupa tonton video selanjutnya.